Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi pangeran otot. Yuji kemarin berhasil membangun tentara resimen dan para tentara itu dilatih di Gunung Miyuki. Malah ketemu sama harimau, wadidaw. Dan ya, di kill dah itu harimaunya sama si Yongseon. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Pangeran Otot? Kita langsung aja lah dicapcus. Di markas tentara Joseon Utara, wilayah Jenderal Wongbong menyuruh anak buahnya untuk bergegas. Mereka harus mencari pasukan tentara resimen. Mereka sudah 3 hari belum kembali. Kemudian ada yang melapor itu kalau salju turun sangat lebat. Mungkin dalam 1 jam akan terjadi badai. Walah, malah badai. Wongbong langsung mengkonfirmasi kalau para pasukan utara harus segera menemukan pasukan tentara resimen. Ya, main-mainnya cukup sampai sini. Tangkap saja si Bakdolbong itu. Jangan biarkan kucing itu memangsa mereka. Waduh, kemarin disuruh dilepas, sekarang malah disuruh untuk nangkap lagi. Cepat naiki kuda kalian. Cepat-cepat. Jangan sampai kalian terkena badai. Ya, sebelum badai turun, kalian harus menemukan para tentara resimen. Oke, siap, Jenderal. Dan oke dah, gerbang markas pun dibuka. Jenderal Wobong dan beberapa prajuritnya mau mencari para tentara resimen yang belum pulang-pulang. Dan ternyata, lah itu orang-orangnya malah sudah pada balik. Salam hormat Jenderal Wongbong, kami telah kembali. Ucap para tentara resimen memberi hormat secara serempak. Wanjir, Jenderal Wongbong kaget. Mereka kembali semua, tidak ada satupun yang hilang. Ya, pas 30 orang itu. Jenderal Wongbong tampak kebingungan itu dah. Lapor Jenderal Wongbong, kami tentara resimen telah kembali. Ya, semuanya kembali dengan lengkap. Cuman satu yang terluka karena jatuh dari ketinggian. Dan juga kami bawa oleh-oleh Jenderal Wongbong. Ini adalah harimau dari puncak Gunung Miyuki. Harimau ini menyerang kami, jadi kami singkirkan dah. Mungkin harimau itu sedang kelaparan, jadi ia menyerang kami. Kami tidak memiliki pilihan lain selain mengkill harimau ini. Waduh, gaswat, peliharaan gue modar. Ya, ucap Wongbong dalam hati. Apa kalian mengkill harimau itu dengan 30 prajurit? Soalnya harimau itu banyak sekali luka sayatan. Siap, Jenderal, izin melapor. Ya, cuman kami berdua yang ngekill harimau itu, yaitu saya, Kapten Yongseon, dan Wakil Kapten Hongjai. Kami berdua jatuh di dalam jurang dan diserang oleh harimau itu. Jadi, cuman kami berdua yang diserang, Tuan Jenderal. Wajir, pengawal Wongbong panik. Ini 2 orang. Bener-bener monster dah kalau mereka bener-bener mengalahkan Bakdolbang. Wah, bener-bener bangke itu. Bahkan dengan kondisi terluka lagi. Ampun dah, latihan apa yang mereka lakukan sampai mereka sekuat ini. Ya, Jenderal Wongbong juga takjub dengan power para tentara resimen. Dalam 3 hari, mereka di alam liar ya, dingin, terjal, bahkan mereka bisa sampai ke sini dengan selamat, malahan mengkill peliharaanku. Waduh, wah, tentara resimen tidak bisa dianggap remeh ini dah. Dan oke, 1 minggu kemudian, masih di markas wilayah utara Joseon, saat ini Hongjai disuruh untuk melatih pasukan utara. Sekarang ia sudah baikan, tapi para prajurit utara malah mentertawakan si Hongjai. Walah. Ya, mereka tertawa karena mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Hongjai. Kalau Hongjai memang telah mengkill harimau itu, harusnya kau kan udah modar dari makan harimau itu. Dasar konyol. Itu cerita yang sangat-sangat impossible. Pasti kau beruntung saja ya, sampai si harimau itu terpleset dan modar. Kau juga beruntung sekali bisa selamat dari Gunung Miyuki, bahkan bisa sampai ke markas. Walah, kau itu sangat cemen sebenarnya ya. Waduh, malah diketawain. Walah, Hongjai kesal banget mendengar ejekan itu. Ia pun mengatakan kalau seorang prajurit itu harus berlatih dengan ototnya, bukan dengan mulutnya. Walah, gila nih orang. Apa maksudmu, ha?
Daripada kalian ngoceh mulu, kita latihan sekarang saja. Soalnya, Jenderal Wongbong ingin kalian menjadi sekuat diriku. Jangan khawatir ya, latihannya tidak akan sakit kok. Walah, 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 begitu ya. Oke lah Kapten Hong, aku kira latihannya bakal susah, malah gampang ya. Oke lah, kalau gitu mohon kerjasamanya ya Kapten Hong. Kami juga ingin beruntung seperti Anda. Walah, 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 malah masih diejek. Ya, karena kesal, Hong Jae pun memegang pakaiannya dan wush. Hong Jae langsung membuka bajunya dan ia langsung pamer otot. Wah, ototnya sudah sempurna itu, gile bener. Udah kotak-kotak itu udah ada. Kau bisa melihat luka ini? Ini adalah luka yang belum sembuh, tapi aku sudah bisa beraktivitas dan mulai latihan. Dan juga aku berlatih keras untuk memperoleh tubuh seperti ini. Dan kalian pun bisa mendapatkannya. Waduh, gaswat. Nih orang, otot-ototnya sama seperti Jenderal Wongbong. Gili, 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 gili. Dan juga, selama aku berjalan dari Gunung Myuki menuju ke markas utara, aku mengunyah berbagai organ dari si harimau itu, mulai dari mata, otak, jantung, dan beberapa organ dalam lainnya. Itu sangat enak sekali loh. Wanjir. Tiga orang prajurit itu langsung merinding. Bener-bener gile ini orang. Harimau malah dikunyah. Bener-bener nggak ngotak. Oke, kalau kalian paham, kalian harus ambil stick itu ya. Itu stick pemberat untuk latihan kalian hari ini. Ayo kita latihan mulai saat ini juga. Aku tunggu di luar ya. Oke dah, siap Kapten. Dan ya, beberapa saat kemudian, Hong Jae sudah siap untuk melatih para prajurit utara. Mereka disuruh untuk menyerang Hong Jae dengan stick pemberat. Hong Jae akan menahan serangan itu dengan tameng yang ia bawa. Dan untuk menyemangati para prajurit, mereka diberi challenge ya, diberi tantangan. Kalau mereka menyerang dan berhasil membuat Hong Jae jatuh, maka mereka akan mendapatkan 10 kilogram beras. Wah, mantap. Di sini beras itu lumayan sulit didapatkan, tapi para tentara resimen ini mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Jadi mereka banyak stok makanan di gudang. Wah, 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 aku juga ingin merasakannya. Dan sekalian ya, kalau kalian bisa membuatku mundur, aku tambah daging 5 kilo. Waduh, waduh, itu luar biasa. Oke lah, gasken. Aku akan memulai duluan. Dan tong. Ya, pukulannya pun diluncurkan. Tapi pada akhirnya, mereka pun kelelahan sendiri. Waduh, ini berat sekali. Ampun dah. Ya, tuh orang malah nggak goyang-goyang sedikit pun. Wadidaw. Waduh, waduh, kalian ini gimana sih? Ini baru 15 menit. Kenapa kalian sudah kecapean? Apa kalian tidak ingin 100 kilo beras dan juga 5 kilo daging? Aku akan tambahin lagi nih sama 50 nasi kepal selama seminggu. Bagaimana ini? Itu adalah nasi kepal yang kami buat setiap hari. Wah, wah, wah. Oke dah kalau gitu. Akan tetapi, ampun bos, ampun, ampun. Kayaknya kami minum teh aja dah. Walah, malah nyerah. Walah, tapi Jenderal Wongbong menyuruhku untuk melatih kalian selama aku di sini. Ini baru hari pertama. Jadi bersiaplah untuk melatih otot-otot kalian semua. Waduh, waduh, itu senyum demon. Ya, si maniak otot muncul itu. Wadidaw. Wah, murid gak jauh beda sama gurunya. Dan ya, para pasukan utara pun menerima pelatihan dari Kapten Hong Jae untuk membentuk otot-otot supaya seperti Kapten Hong Jae. Oke lah gasken, dan scene pun berpindah. Kembali ke Joseon. Yugu sekarang sudah kembali dari wilayah Kekaisaran Ming. Misinya telah selesai. Raja Ming senang sekali dengan hadiah-hadiah dari Joseon. Bahkan mereka pesan beberapa condong lagi untuk membangun tentara mereka, dan tentunya mereka akan membayar dengan harga yang menguntungkan. Wah, mantap. Setelah membeli sabun, mereka juga membeli contong. Ini keuntungan yang besar, ucap Yang Mulia Sejong. Kemudian setelah melapor, Yugu menemui kakaknya, si Yuji itu ya. Dia juga mau mengabari sesuatu sama kakak Yuji. Oke, selamat datang kembali adik Yugu. Kau tampak sehat-sehat saja ya. Siap kakak. Ini berkat buku sehat dengan bodybuilding. Aku jadi fit terus ini kakak. Mantap banget dah. Dan ini kakak, ini adalah oleh-oleh dariku. Wah, apaan ini?
Yuji pun membuka isi perkamen itu, dan setelah dibuka, ini gambar dari wilayah Ming. Ini adalah gambar dirinya yang terukir seperti patung batu. Wadidaw. Kakak, hampir 1 tahun aku membangun ini, kakak. Soalnya aku kesal banget dah karena para pemahat di loyang mengukirmu dengan lemak-lemak. Jadi, kuukir kembali. Kuukir dengan sempurna seperti tubuh kakak yang asli. Wah, 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 Yuji langsung memeluk Yugu. Ia senang sekali dengan ide si Yugu. Aku pasti akan ke loyang suatu saat untuk melihat karyamu itu, Yugu. Kau memang luar biasa, Yugu. Dan oke dah, scene pun berpindah. Sekarang di rumah Yuji. Saat ini Yuji sedang latihan. Ia sedang berbelan sama anaknya, yaitu In Seo Yang. Tapi ada pengawal yang melapor kalau Pangeran Yuji kedatangan tamu. Wah, tamu? Siapa dah? Dan ini dia tamunya. Itu bocil 8 tahun yang lagi nangis itu. Namanya adalah Yi Honghui alias Pangeran Dujang alias Yi Hong. Dia adalah putra dari kakak Ji Hyang. Walah, ngapain keponakan ke sini? Dan oke, Yuji pun menemui ponakannya itu, dan ternyata Yihong penasaran dengan kekaisaran Ming. Ia ingin paman Yuji bercerita tentang perjalanannya di wilayah Ming. Ya, Yuji pun bercerita tentang kekaisaran Ming yang mana lebih maju daripada Joseon. Di sana, babi-babinya besar-besar, kapalnya juga besar-besar, dan ada kastil yang sangat besar. Ya, bahkan besarnya 10 kali lipat dari kastil Joseon. Wah, wah, wah. Yihong tampak takjub mendengar cerita dari paman Yuji, tapi ternyata Yihong ditemani sama pelayan pribadinya, yang mana pelayan itu menyuruh Pangeran Yihong untuk pulang ya, karena sekarang saatnya untuk belajar sore. Dan pelayan itu namanya adalah Ki Hangjip. Ia adalah lulusan terbaik dari Taekwon Temple 5 tahun yang lalu. Yuji menatap si Hanjip. Soalnya, ia belum selesai bercerita ini, malah dipotong. Dan lagi, si bocil Yihong itu tampak tidak suka dengan pelajaran. Ya, gimana ya, bocil segini, disuruh belajar terus-menerus. Ya bosan dah. Dan oke, Yuji pun menyuruh Hanjip untuk santai-santai dulu di sini, karena ini tempat latihan. Jadi, di sini, kau bisa belajar apapun yang kau inginkan. Walah, begitu ya. Maaf yang mulia pangeran, tapi aku harus bersikap disiplin terhadap cucu Raja Sejong. Ini demi kebaikannya juga. Oke lah, oke kalau gitu. Aku akan membawakan sesuatu untukmu. Walah, malah ditinggal. Ya, Ihong malah mau nangis. Sudah ditinggal sama paman Juji. Wanjir dah, bener-bener bocil ini. Cengeng malahan. Dan ternyata Yuji mengambil alat-alat untuk bulu tangkis. Ia mau memberikan latihan olah badan yang ringan untuk ponakannya itu. Ini olahraga untuk menggerakkan tubuhmu supaya kau jadi lebih gesit, lebih bergerak dengan cepat. Ini juga melatih responmu supaya berpikir cepat. Wah, siap paman. Apa aku cuma memukul benda berbulu itu? Iya betul, pukul saja sampai bola itu mengarah kepadaku. Oke siap, dan dimulailah. Yuji pun langsung melempar bulu tangkis itu ke atas dan tush. Jir, dicemes sangat kuat itu dan Yihong kaget, itu cepat sekali, ia tidak bisa mengikutinya. Ampun dah, itu temboknya malah retak semua, wadidaw. Yihong jadi ketakutan itu dah. Waduh, maaf Yihong, maaf. Paman lupa sedang melawanmu. Ya, Yuji malah mengingat cemesan saat melawan si Ilyong itu ya. Jadi, ia malah terbawa serius. Wadidaw. Dan oke lah, maaf ya Yihong, kita mulai lagi. Dan ya, Yuji pun langsung mengajari Yihong cara bermain bulu tangkis. Yihong mulai memahami cara bermain bulu tangkis. Dan 30 menit kemudian, Yihong sudah mahir. Paman Yuji mengajarinya dengan sabar. Yihong sampai tersenyum mengejar shuttlecock. Tapi si Hanjip tampak tidak suka. Karena itu ya, karena ini sudah lewat jam belajar sore. Waduh, ada jangan bolos Tuan Pangeran. Ya, cucu Raja Sejong harus didisiplinkan. Maaf yang mulia, tapi kita sudah terlambat untuk belajar sore. Apa kita bisa pulang sekarang? Waduh, lagi asik-asiknya ini. Yuji pun mengatakan kalau sekarang Yihong sedang belajar. Ia belajar mengolah tubuhnya, menggerakkan tubuhnya, supaya ketangkasannya lebih terjaga lagi.
Apa kau mau mempelajari gerakan ini juga, Hanjip? Walah, maaf yang mulia, tapi aku cuma mendisiplinkan Pangeran Dujong. Ya, oke, santai-santai. Ini kan juga termasuk pelajaran ya, jadi anggap sebagai belajar sore untuk hari ini. Dan oke, dimulai kembalilah pelajaran bulu tangkis. Yihong, paman akan mengajarimu teknik smash ya. Perhatikan baik-baik ya. Tapi di situ ada anak Yuji, yaitu Inseo. Ia senang sekali melihat ayahnya mengajari Yihong cara bermain bulu tangkis. Aku mau melawan Yihong, ayah. Aku mau melawannya. Biarkan aku melawannya, ayah. Dan oke, akhirnya Inseon pun bermain bulu tangkis bersama Yihong dan tidak terasa ya, mereka bermain sampai maghrib. Waduh, waduh, Hanjip jadi jengkel banget udah. Bisa dimarahi putra mahkota ini mah. Ya, yang mulia Yuji, Pangeran Dujong telah melewati pelajaran sorenya. Putra mahkota pasti marah kepadaku. Apa kau mau bertanggung jawab, yang mulia Yuji? Daripada kau mikirin itu, ikut saja belajar badminton di sini. Sono-sono belajar-belajar. Sekali-kali bolos nggak apa-apa kan? Wanjir, itu nggak boleh yang mulia. Bolos itu adalah haram hukumnya. Jangan ajari keponakan Anda sesuatu yang buruk yang mulia. Dan akhirnya ini menyenangkan Pangeran Dujong. Ayo lawan aku lagi. Walah, itu si Hanjip malah ketagihan bulu tangkis, wadidaw. Kemudian istri Yuji datang, ia menyuruh Inseon untuk makan, jangan main terus. Tapi setelah diberi raket, ia malah kegirangan juga, wadidaw. Nggak jadi makan dah jadinya. Dan keesokan harinya, di Istana Putra Mahkota, Pangeran Dujong sedang dimarahi ayahnya, si Sun Jihyang. Ia marah-marah karena anaknya bolos belajar sore. Kenapa kau malah main di rumah paman? Kau harus fokus belajar. Tapi ayah, kata paman Yuji, kita di sono belajar juga. Wah, ayo temui pamanmu. Dan ternyata, ya elah, malah ketagihan main badminton juga si Jihyang. Walah. Oke, satu set lagi. Aku belum kalah ini. Waduh dah. Dan oke, akhirnya badminton menjadi olahraga yang sangat digemari para bangsawan Joseon. Setiap sore, mereka semua bermain badminton sampai kelelahan. Rakyat biasa juga main badminton. Mereka diberi alat-alat dari Joseon. Mantap dah. Dan sekarang, karena badminton telah populer, maka diadakan Joseon Open. Dan oke, Shin pun berpindah di Kekaisaran Ming. Saat ini Menteri Kaisar Ming, yaitu Menteri Bidang Militer, sedang melapor kalau mereka saat ini telah memproduksi sendiri contong yang sama persis dengan buatan Joseon, tapi sedikit berat, jadi performanya tidak sama seperti yang dimiliki Joseon. Walah, Raja tambah kecewa itu dah. Ya, kalau gitu, suruh saja orang-orang yang kuat badannya untuk menggunakan contong itu. Buat mereka menjadi tentara khusus untuk menggunakan contongmu itu. Wah, itu ide cemerlang yang mulia. Anda memang titisan dewa. Kasim Wangzhang pun ikut nimbrung ya. Ia juga sudah membuat contong yang performanya lebih bagus dari punya Joseon. Tapi si menteri bertanya, untuk apa contong-contong itu dibuat yang mulia raja? Ya jelaslah tolol. Itu untuk perang. Apalagi selain perang. Dasar kau memang tidak pernah belajar ya. Orang-orang dari utara itu, yaitu bangsa Yuan, harus kita basmi. Ya, mereka selalu congkak kepada kekaisaran Ming. Aku akan membinasakan mereka semua. Wajir, malah mau perang ini. Dan oke lah, kita pindah scene lagi, kembali ke Joseon. Saat ini, Raja Sejong sedang mengecek kondisi mesin pembuatan laras untuk senapan contong, dan Yuji kaget ya, soalnya teknik pembuatannya lumayan unik banget. Mereka tidak membuat mesin bubut secara normal. Ya, si pengrajin merasa terinspirasi dengan alat treadmill buatan Yongsil. Itu adalah alat berputar secara konstan dan stabil. Jadinya, itu adalah mesin bubut yang dibuat berdasarkan treadmill itu ya. Waduh, ini juga untuk mempermudah pembuatan laras dan juga bisa untuk membuat berbagai item lainnya. Dan ini dia mesin bubut treadmill yang menggunakan tenaga manusia. Jir, mesin bubut pakai tenaga lari manusia itu mah. Ya, dengan pergerakan dari seseorang yang berlari dengan stabil, maka pembuatan laras contong jadi lebih cepat dan lebih presisi dari sebelumnya.
Dan sekarang, dalam sehari, Joseon bisa memproduksi 100 contong menggunakan alat ini. Artinya, sebulan sekitar 3.000 contong. Ini sangat efektif daripada sebelumnya ya. Wajir, orang-orang ini benar-benar out of the box. Bisa-bisanya mereka memikirkan hal seperti ini. Raja Sejong melihat alat ini, ia malah memuji Yuji ya, karena telah memberikan ide yang luar biasa. Si pengrajin juga langsung memuji Pangeran Yuji karena ia telah terinspirasi dari berbagai macam alat yang dibuat sama Yuji. Yuji sekarang adalah poros utama pembuatan alat-alat dengan ide yang brilian. Dan juga untuk senapan contong dengan alur sudah bisa dibuat itu ya. Dan dengan laras alur seperti ini, contong bisa ditembakkan dengan jarak 100 meter sampai 300 meter. Dan juga contong laras polos juga sudah diproduksi massal untuk contong jarak dekat ya, jarak 100 meter ke bawah. Wah, kau bisa membuatnya sampai sedetail itu ya. Raja benar-benar kagum. Tapi Raja Sejong tampak tidak suka ya, karena ia baru mendapatkan kabar kalau Kekaisaran Ming sudah mendeklarasikan perang dengan wilayah utara. Dan yang menjadi sasaran utama adalah Kekaisaran Yuan. Mereka menyuruh Joseon untuk ikut membantu Kekaisaran Ming melawan Kerajaan Yuan. Walah, perang ya. Yuji kaget. Mereka minta berapa prajurit, ayah? Ya, sekitar 20.000 kavaleri berkuda dan 80.000 prajurit infanteri. Kita disuruh untuk menyerang wilayah Yuan bagian utara. Waduh, gaswat, itu separuh lebih dari pasukan yang dimiliki Joseon. Waduh, gimana ini dah? Joseon saat ini cuma memiliki 120.000 prajurit. Kalau harus mengirim 100.000 prajurit, wilayah Joseon dalam bahaya dah, karena bisa diserang kapanpun juga. Tapi, ya harus gimana lagi, karena ini adalah perintah atasan yang harus dipatuhi. Kau harus ikut serta Yuji, karena ini perang yang menentukan nasib Joseon. Siap yang mulia raja, dan oke dah, Shin pun berpindah. Menteri kirim marah-marah, ia tidak terima karena Raja Sejong mau mengurangi jumlah prajurit yang akan dikirim untuk membantu Kekaisaran Ming. Itu tidak boleh, bisa gaswat lah ke depannya. Ya bodo amat dah, prajurit kita lebih dari separuh dikirim ke Ming. Lah itu terus yang jaga Joseon siapa, cuk. Kita malah bisa diserang kapanpun. Dasar bodoh, teriak Menteri Kanan. Waduh, mereka malah pada ribut sendiri di aula rapat Joseon. Raja jadi puyeng dah, harus gimana ini dah. Raja pun menyuruh Menteri Kanan, yaitu Kim Joseo, untuk memimpin ekspedisi ini. Ia sekarang bertanggung jawab atas kebijakan perang melawan orang-orang dari utara, Kerajaan Yuan. Waduh, gaswat, bisa mundur ini dah. Gue padahal mau pensiun, walah. Menteri Jong Seo, kira-kira apa pendapatmu soal ini? Apa kau memiliki rencana atas masalah ini? Siap yang mulia, kerajaan Joseon sekarang diapit oleh dua wilayah dari utara, yaitu Munchang dan Yeoyeon. Di area Yeoyeon tidak ada masalah serius, tapi di area Munchang banyak masalah. Wilayah Joseon yang bertetangga dengan Munchang adalah wilayah Hamgil. Menurut laporan dari Bupati Hamgil, banyak bandit dan orang-orang barbar dari Mongol, ya alias nomaden yang menjadi perampok dan penjara yang merampas harta-harta warga Hamgil. Dan orang yang memimpin bandit-bandit itu adalah Li Manzu, seorang pelarian dari wilayah Ming yang membelot dan menjadi penjahat buronan. Lantas, apa pendapatmu soal mengirim 100.000 tentara Joseon ke wilayah utara itu? Maaf lancang yang mulia, tapi menurutku kita hanya mampu mengirim 60.000 tentara saja dengan 10.000 tentara berkuda dan 50.000 tentara infanteri. Itu jumlah yang wajar untuk kita berperang melawan Kekaisaran Yuan. Tapi masalahnya, wilayah Munchang memiliki 100.000 tentara perang yang siap untuk melawan kita. Ya, itu karena mereka adalah salah satu wilayah dari kerajaan Yuan. Jadi, itu sangat berbahaya untuk kita saat ini yang mulia. Karena jika kita kalah, maka Joseon akan musnah dari dunia ini. Ini adalah peperangan antara hidup dan mati yang mulia. Kemudian Yuji memohon untuk berbicara. Ia juga memiliki idenya sendiri. Tapi Shin berpindah di Kekaisaran Ming. Saat ini Raja Ming masih berdiskusi tentang peperangan dengan kerajaan Yuan.
dan ia mendapat laporan dari pengawal kalau Joseon akan mengirim 60.000 tentaranya untuk membantu kekaisaran Ming. Wah, 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 Kaisar Ming cuma bisa ketawa. Sepertinya negara kecil itu memang tidak bisa diharapkan ya. Menteri militer pun membenarkan dengan 60.000 tentara itu, artinya Joseon telah mengirim setengah dari pasukannya. Tapi Raja Ming ingin Joseon membantu mengalahkan Yuan dari belakang, bukan malah main perang-perangan. Apa mereka serius untuk mengirim pasukan kecil itu untuk menaklukkan Muncang? Wah, 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 mereka nekat sekali ya. Kemudian Kasim Wangzheng memberi informasi kalau kepala bandit Lim Mazu akan ikut membantu wilayah Muncang jika Joseon menyerang mereka, dan ini artinya adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kehebatan senjata dari Joseon. Walah, senjata Joseon. Raja Ming bingung dengan ucapan Wang Zheng. Emangnya Joseon punya senjata apa lagi ya? Dan ternyata di Joseon, Yuji juga memberikan ide yang sama seperti Wang Zheng. Ia ingin menguji semua perlengkapan perang yang telah ia buat, yaitu contong, cacontong, meriam besar, meriam kecil, dan lain-lain. Yuji ingin semua alat-alatnya digunakan untuk melawan Muncang. Oleh karena itu, aku dan tentara resimen akan menjadi pion utama untuk mengalahkan bandit-bandit Lim Mazu yang menjadi senjata dari kota Muncang. Waduh, waduh, dua orang ini pikirannya malah sama ya. Dan kira-kira seperti apa ya peperangannya itu? Tapi sayangnya mentok bos, wadidaw, malah mentok. Dan mau kira seperti apa peperangannya ya? Kita tidak tahu karena bersambung. Dan ya, silakan like, comment, subscribe. Salam cus.